Halo guys, kembali lagi di Rider Spot Channel. Kali ini kita akan bahas tentang bel apa yang paling ikonik menurut versi Rider Spot. Perkenalkan, nama gue Rainer dan sebelah gue Rudi Gunawan. Kita hari ini yang sesuai diomongin sama Rainer, kita bakal ngebahas helm bel ikonik. Kenapa kita bilang ikonik? Karena helm ini bisa dibilang tidak ada perubahan dari zaman dulu dia dibuat pertama kalinya. Nah, menurut lo apa nih? Kalau menurut gue sih yang paling ikonik sih salah satu sih bel bulit. Karena bel bulit tuh apa ya, dari dulu sampai sekarang tuh begitu bentuknya dan paling favorit sih. Kalau di kita di Rider Spot tuh penjualan bulit tuh cukup yang terbaik lah, salah satu yang terbaik. Oke, bel bulit. Tapi sebelumnya nih, gue mau bahas sedikit sejarah bel di zaman dulu ya. Kenapa bisa ada bel nih? Bel itu sebenarnya dibuat tuh dari tahun 1954. Kalau lo orang yang nggak tahu, lo orang bisa search namanya bel. Itu dibuat untuk pertama kalinya adalah bel power sport. Tapi aslinya sebenarnya helm bel itu ada helm mobil yang kalau nggak salah tuh di tahun 16 berapa gitu dibuat itu karena temennya meninggal kecelakaan mobil nih. Nah, selang perjalanan karena dia tidak mau ngalamin hal yang sama untuk orang-orang, karena dia udah ngerasain nih temennya sendiri nih yang meninggal nih. Akhirnya dibuatlah namanya helm bel, tapi pertamanya mobil. Sampai akhirnya tahun 1954 muncullah tuh bel power sport yang kita kenal sekarang ini. Ada bel bulit, ada bel star, ada bel custom 500 dan seterusnya. Nah, bel bulit ini yang dibahas yang tadi dikatakan sama Rainer ya, ini sebenarnya menurut gue bisa dibilang masuk dalam kategori ikonik karena sebenarnya basic dia adalah dari helm star. Dari tahun 1960-an dia sudah membuat helm namanya helm bel star. Tapi basicnya adalah helm bulit. Ya. Oh, jadi helm dulu tuh yang dipakai balapan tuh helm bulit tuh. Iya. Dan kalau nggak salah pembalap pertama kali MotoGP itu yang pertama kali menggunakan helm bel star itu Kenny Roberts, itu tahun 1980 kalau tidak salah. 1980, jadi pakainya bel mirip menyerupai bel bulit. Dia yang gua udah browsing sih dia tengahnya tuh bolongnya gede, jadi menyerupai bulit. Karena kan kalau helm sport sekarang kayak let's say Arai, Shoei atau bel yang balap tuh kayak bel star, Restar itu kan mata kayak lebih sempit. Kalau bulit kan gede banget tuh, jadi kita bisa sampai kelihatan semua sih. Gitu. Mana ada helm bel bulit? Oke, kita langsung keluarin ya helm bel bulitnya. Oke. ting jatuh. Nih bel bulit yang kita tampil ini edisi karbon ya. Nih, menurut gua dulu nih, kenapa nih bel bulit merupakan ikonik? Nih, yang pertama sih sebenarnya gini sih. Bel yang gue bilang, bel itu ininya tuh gede banget. Kalau lu bisa lihat dari foto-foto orang, ini tuh jadi tuh kalau dari muka kita itu bisa hampir dari mulut sampai ke atas tuh kelihatan. Jadi banyak orang yang suka pakai kacanya clear, terus lu pakai sunglass atau pakai apapun tuh bener-bener kelihatan. Itu sih yang pertama. Terus mostly kalau bel bulit itu ini leather. Jadi ini semuanya leather, bikin bel ini makin mewah. Itu sih. Kalau menurut lu apa, Ruth? Kira-kira yang bikin ikonik? Sama sih. Leathernya ini sebenarnya yang di luar prediksi ya sebenarnya, karena helm lain mostly yang pernah gue temuin rata-rata bahannya mungkin kain biasa atau apa, tapi ini dia menawarkan sweat di sini dan ini tuh bener-bener leather. Dan uniknya lagi setelah gue cari tahu ya, ini tuh bener-bener dia menggunakan kulit asli, authentic leather, jadi bukannya kulit sintetis atau bahkan mungkin yang menyerupai. Ini benar-benar dia pakai kulit asli. Nah,
Nice sih. Ya, jadi bagi kalian yang untuk perawatannya sebenarnya sih karena kulit asli sih nggak serumit yang sintetis ya. Mungkin dengan pelembapan lah, maksudnya jangan lo orang pengap-pengap langsung simpen, nanti kulitnya takutnya kan sama kayak kulit tangan aja lama-lama bisa kering. Ya pakai lotion aja sih kalau menurut gue sih sama aja. Ini juga bisa pakai lotion kalau lu orang takut kulitnya rontok. Ya pasti ditaruh harus di dalam ruangan, suhu ruangan ya. Yeah. Nih, yang lucu nih, yang cakep nih. Dia tuh bentuknya bulat banget. Klasiknya dapet. Kadang apa ya, maksudnya kalau lu naik kayak motor yang cafe racer itu sportinya juga dapet. Ya maksudnya oke banget nih, tinggal paling penempatan visor sih kalau dari gua. Kan dulu gue sempat pakai nih yang sama persis nih, karbon, terus gue pakai di motor gua tuh oke. Karena kebetulan motor gua waktu itu yang gue pakai, yang gua itu Monster, jadi gua Monster pakai ini dapat juga sih galaknya. Terus kalau untuk di kenyamanannya sendiri sih, untuk bel bulat sih cukup nyaman ya. Kalau menurut gue nyaman, yang pasti view-nya besar banget karena ininya gede banget. Terus gue pakai kacamata yang ininya frame-nya gede nih, langsung masuk, kagak perlu gue ganti-ganti kacamata biasanya karena gue punya dua. Kalau misalnya kayak helm kayak sport kayak Shoei, Arai, gue mesti ganti kacamata yang kecil, jadi yang khusus buat yang motor. Tapi kalau pakai bulat ini, frame gue gede gini, langsung masuk gitu sih. Terus ini nyaman, fittingnya juga true size ya. Kalau gue pakai Arai M, Shoei M, di bel bulat juga M. Mungkin untuk beberapa orang kalau emang ada permasalahan biasanya pipi, ya mungkin bisa dinaikin satu size. Tapi mostly sebenarnya ini true size. Tinggal hanya fitting aja sebenarnya. Itu sih. Kalau menurut lo yang kedua nih, kira-kira apa nih iconic? Ini kan tadi pertama gue, Bulit. Kalau kedua mungkin menurut gue custom 500 kali ya. Custom 500. Kenapa custom 500? Ya sama sebenarnya kayak si bel si Bulit ini nih. Custom 500 itu malah helm pertama kali yang dibuat oleh Bell sebenarnya. Jadi tahun 1954 itu helm pertama yang keluar adalah Bell Custom 500 yang kita kenal sebenarnya. Tapi 1954 mungkin, tuh namanya bukan custom 500 bukan kali custom. ya. Kalau nggak salah tuh namanya TX kalau nggak salah. Tapi itu udah lama banget dan akhirnya muncullah nih namanya sekarang custom 500. Mewah sebenarnya sekarang dibandingkan yang dulu ya pastinya. Dan itu tidak ada perubahan sampai sekarang. Nice sih, bener-bener kayak dipertahankan lah nih kayak si Bulit nih. Oke, kita ambil aja custom 500. Custom. Ini dia guys, helm custom 500-nya. Yang mungkin yang kita kenal kalau bahasa orang sekarang mungkin bisa dibilang namanya helm cetok kali ya. Iya, cetok. Cetok. Nah, ini menurut gua ikonik ya, kayak gue bilang. Ini tidak ada perubahan sebenarnya dari zaman dia dulu pertama kali dibuat. Nah, ini uniknya lagi di sini. Ini bagian dalamnya ini leather juga nih, sama kayak si Bulit. Jadi mungkin dengan harga seperti ini jarang juga nih ada yang memberikan authentic leather di dalam interiornya. Kualitas lah kita bicara. Terus bahannya yang gue tahu nih, yang gue cari tahu, dia sudah menggunakan bahan fiber. Jadi bukan plastik lagi, bukan termoplastik bukan lah. ABS, tapi ini bahannya fiber. Jadi udah safety lah. Ya. Mungkin kalau kalian tahu yang mirip-mirip begini, yang harganya mungkin di bawah Bell atau ya mungkin ada juga yang di atas, beberapa itu bahannya termo. Kalau ini sih udah fiber, jadi lebih safety sih. Dan yang gue nonton nih, gue sih ada pernah nonton film nih. Mungkin kalian tahu nggak nih apa nih yang helm Bell begini, pakai cap. Ford and Fast Ferrari. Kalau kalian belum nonton nih, kalian bisa cek nih di sebelah sini. Oke. Ken Miles. Yes, Ken Miles. Pembalap itu Ken Miles nih. Gue sih udah sempet nonton lah. Ken Miles pakai helm Bell, tapi bukan streak. Ini nama motornya streak gold. Bukan yang ini. Kita ambil nih biar sama persis, kita lihat. Glossy.
Tiding. Oke. Bentar ya, sekarang kita copotin dulu nih ya biar sama. Nih, persis kayak Nels pakai tuh kalau lagi nyetir pakai kacamata hitam. Ini sih miripnya sih sebenarnya sama ini nih, yang udah pernah foto sama kita. Si Mbah Satar. Dia pakai helm ini, pakai kacamata hitam. Tapi kacamatanya juga minjem. Iya, kacamatanya minjem. Oh. Mirip banget kan. Nah, ini kenapa si Rudy bilang helm balap. Lanjut. Oke, sekarang yang ada lagi nggak helm Bell yang menurut lo ikonik nih selain dua ini? Ikonik mungkin Barogyu. Kenapa Barogyu ya? Kalau Barogyu tuh kerasa cuma ada satu-satunya tipe helm yang ada mulutnya terus bisa dicopot-copot. Paling kompetitornya cuma satu. Apa ya kemarin gue lupa. Scorpion. Oh, Scorpion ada visor ya. Oh, Shakro. Drak, sorry. Sekarang namanya Drak. Ya, Drak. Tapi Drak juga menggunakan itu dia. Apa namanya? Google ya? Google. Ya, makanya ini bisa dibilang salah satu-satunya lah yang menurut versi kita. Mungkin kalau salah, mungkin orang boleh komentar di bawah apa sih yang mirip-mirip Barogyu atau kompetitor Barogyu itu apa-apa aja, kalian boleh tulis di komentar. Jadi kita juga tahu, kita bisa sharing. Oke, kita bahas tentang Barogyu. Langsung Barogyu kita ambilin dulu. Kita singkirkan dulu ya. Barogyu. Mejanya kecil, helmnya banyak. Nih, Kita berjualan nih. kenapa yang gue bilang nih unik? Kalau misalnya kayak si Rudy bilang Shakro atau Shakdrak, itu kan dia udah pakai Google nempel. Nah, kalau misalnya Belrock ini enggak, dia nggak ada visor. Jadi ini orang di kita di Indonesia maupun di manapun lah, Amerika, orang-orang bule, orang-orang Asia pakai ginian tuh pasti pakai kacamata hitam. Mantep banget, maco banget yang banyak pakai si Harley. Terus keunggulannya nih, itu gampang banget, nggak kayak kalau Shaq tuh susah nyambutnya. Ini pakainya magnet bro, sistemnya magnet, jadi nanti bisa lihat detailnya nih, itu magnet. Dan Ini bisa adjustable juga nih ya. yes, benar, kalian bisa lihat nih, ini adjust. Jadi kalau misalnya ada yang, karena kan postur muka juga beda-beda kan cuy ya. Jadi mungkin ada yang pakai nih, atau ada yang kurang paham, ini gue nempel banget sama maskernya, ya dia tinggal adjust aja bro. Ini gue di adjust. Dan untuk versi ini yang dijual tuh sebenarnya umum. Kalau lo orang cek di web, ini ada yang large kan, ada yang lebih panjang lah. Jadi misalnya lo orang yang ya mungkin besar kepala atau besar kepala yang besar, nah lo orang bisa nih order sama kita sebagai dealer juga nih, persen yang banyak, itu bisa juga. Jadi ini bener-bener gampang banget, bisa di-adjust. Terus apalagi yang mau tambahin tentang si Barogyu? Paling ini doang sih yang gue pelajarin nih. Untuk masnya ya. Coba pilihan 4 coba. Untuk masnya ini di dalam juga ini masker. Dan ini sudah N95. Kalau yang gue pelajarin ya. Ini wah, ini untuk corona boleh nih. Untuk corona yang nggak punya masker boleh beli. Jadi lo orang bisa nih ngebersihin. Dan gampang banget nih, cuma tinggal di touch saja. Velcro ya, velcro. Jadi aman. Wah, ini doang sih uniknya. Jadi ini udah N95, masker juga bisa dicopot. Nah, jadi kalau lo orang nanti lagi zaman corona gini bisa pakai anti corona. Dan ini sih yang satu-satunya tipe Barogyu yang motif ini ya. Motif ini ya tengkorak. Mostly dia sih hitam sih. Standar. Coba kita ambil aja ya, biar ada perbandingan. Nih, mostly. Ininya standar. Kalau ini kan
Nah, dan ini yang misalnya Anda teman-teman sekalian yang punya Belrock, terus ininya hitam nih. Gue mau dong yang kayak Ghost Recon. Bisa, kita punya barangnya, kita ready stock juga. Jadi untuk teman-teman yang udah punya Belrock tapi motif yang misalnya glossy black atau motif Airtrix, kan dia mostly dapetnya hitam nih. Dan kalau lo orang tertarik nih, gue mau maco nih biar kayak Ghost Recon, kita sebagai dealer juga jual nih, sebagai dealer Rider Spot nih. Tara, jadi lo orang tinggal beli ininya doang. Harganya berapa XXX? 1 jutaan. 1 jutaan. Jadi lo orang tinggal beli ini harga 1 XXXX, tinggal ganti aja. Tet, aneh coba ini, kita coba ya. Kita coba yang polosan, kita pakein moncongnya si Ghost Recon. Kita coba kita pasangin yang ini, pindahin ke sini. Kita coba ya. Gampang, touch, selesai. Lihat. Kasih lihat. Ganteng nggak? Jadi bagi kalian yang mau juga kita ada. Terus oke, kita bahas itulah, kayak iconic lah. Apalagi nih? Iconic. Nah, kalau iconic apalagi ya? Nggak, rock apa? Kira-kira apalagi yang kenapa sih dia bisa iconic? Kalau dari versi lu, kan versi gue udah nih. Kayaknya sih nggak ada lagi. Ya gue sih hanya seneng dengan ininya. Ya sih sebenarnya maskernya. Kalau iya. Gue juga beberapa pernah lihat nih artis-artis Indonesia pakai Belrock. Lo orang siapa? Kalau yang pernah gue ketemu sih Gading, tapi Gading hari itu pakai warna hijau. Kalau nggak salah matte olive. Tapi itu udah lama banget. Yang gue pernah lihat sih juga ada siapa? Ariel Noah itu juga pakai nih, kalau bisa lihat fotonya di sini. Terus ada juga Gilang juga lo orang bisa lihat juga di sini. Jadi terus apa lagi? Untuk ikonik dari Bell apalagi ya? Mungkin kalau sekarang ikonik mungkin ada Bell Eliminator dan Moto3, tapi kayaknya ya mungkin kalau misalnya lo orang tertarik untuk dibahas Eliminator dan Moto3, ya bisa komen di bawah, nanti kita bisa bandingkan Bell Eliminator dan Bell Moto3. Sekian sih gue rasa untuk review, bukan review sih, kita untuk berbicara tentang ya, film iconic dari Bell versi Rider Sport. Mungkin kalau lo orang ada yang mau menurut gua mungkin yang lain ada, misalnya ada Riot, ada Ellie kan, ada si Rudy Blanch, ada Pit Boss juga, itu menurut gua cukup klasik, orang cetok doang. Dan mungkin kalau orang mau bahas bisa komen di bawah, nanti kita coba buatkan sekilas lah tentang videonya. Sekian dari gua Rainer dan gua Rudy, sampai ketemu lagi di acara Rider Stop berikutnya. See you, bye bye. Udah semua